Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Sana Pak, kebetulan saya juga tujuan tuh mau ke sana, cuma bingung mau lewatnya lewat mana. Karena soalnya kan si pulaunya ini kan ada di tengah-tengah sungai Pak. Jadi susah kalau misalkan nggak ada akses untuk naik perahu ya, bingung juga. Nah, ini beruntung banget karena kami bisa ngelihat sekelompok kera bekantan dan mungkin ada kelompoknya di dalam hutan sana. Ini beruntung. Gambar di sini kan ada satwa endemik Apa tuh Pak? apa namanya, bekantan. Oh, kera-kera hidung besar itu. Ya, Sekarang Pak Ji lagi sama Pak siapa Pak? Ferry. Wah, dengan Pak Ferry beserta kawan-kawan dan secara kebetulan ternyata Pak Ferry juga suka alam nih.
berada di bawah ujung jembatan Barito. Mobil berhenti dan merapat ke dermaga kecil untuk bisa masuk ke dalam area wilayah konservasi hutan Pulau Bakut. Saya dan teman-teman harus menyeberang menggunakan ketinting atau perahu kayu kecil. Sekarang Pak sudah sampai di dermaganya nih. Dari sini harus nyebrang, lewatin sungai lewatin sungai Barito sampai ke pulaunya. Tuh, pulaunya udah kelihatan teman-teman. Satu-satunya ya pakai perahu namanya klotok kalau di sini istilah orang masyarakat sini. Iya. Jadi kita bisa kelilingin Pulau Bakut ini nanti. Ya. Sekarang Panji ada di atas perahu tradisionalnya daerah Kalimantan Selatan. Nama perahunya itu adalah klotok, perahu kayu dengan mesin diesel. Warga di sepanjang aliran sungai Barito sangat tergantung pada alat transportasi air karena mereka menganggap lebih efektif dan efisien. Aliran sungai Barito memang telah menjadi jalur transportasi sejak dahulu, bahkan sebelum jalan darat dibangun. Sebelum masuk ke area konservasi Pulau Bakut, kami terlebih dahulu mengelilingi pulau yang memiliki luas 18,7 hektar ini. Di dalam areal Pulau Bakut terdapat kehidupan berbagai jenis satwa. Salah satunya primata endemik Kalimantan, yaitu begantan atau Nasalis ralfatus. Sedangkan di bagian rawa-rawa yang mengelilingi pulau merupakan habitat buaya sumpit atau Tomistoma siglegeli. Nah, ini beruntung banget karena kami bisa ngelihat sekelompok kera begantan. Lihat, ada begantan tuh. Itu ada 1 ekor dan mungkin ada kelompoknya di dalam hutan sana. Biasanya begantan hidup dalam satu kelompok itu sekitar 6-12 ekor. Dan dari satu kelompok itu ada pejantan dominan yang menjadi kepala kelompok di dalam kelompok begantan. Begantan atau Nasalis ralfatus adalah kera hidung besar yang sangat khas di Kalimantan. Kera ini merupakan kera yang memiliki ekor panjang dan berwarna coklat kemerahan serta biasa disebut juga sebagai monyet Belanda. Setelah berkeliling pulau sambil mencari titik pendaratan yang aman, akhirnya kami memutuskan untuk memilih salah satu lokasi agak landai. Namun demikian, pengemudi perahu harus bekerja ekstra menembus rawa-rawa untuk bisa merapat ke daratan Pulau Bakut. Dengan cara turun dari kapal dan masuk ke dalam rawa, resiko dimangsa buaya sangatlah besar. Namun ini merupakan satu-satunya cara agar perahu dapat mendarat. Baru saja merapat di area pinggiran pulau, perhatian saya langsung tertuju pada seekor ular kecil di pohon bakau. Seakan menyambut kami, keberadaan ular kecil ini rupanya tidak terganggu dengan kedatangan saya dan teman-teman. Itu ada ular kecil, sejenis ular tampar angin, tapi belum jelas juga. Kalau misalkan mau lebih jelas, harus samperin, tapi yang jelas sepertinya itu ular yang nggak berbisa. Dari ciri-cirinya tuh kelihatan ular yang mungkin berbisa tapi nggak berbahaya. Ini ular tampar angin. Aduh. Wah, ternyata di pasir ya Pak ya. Selain pohon bakau, area konservasi Pulau Bakut juga ditumbuhi semak belukar setinggi tubuh orang dewasa. Sehingga saya dan teman-teman pun harus berhati-hati dan waspada sambil mencari jalan menuju ke dalam hutan. Tidak mudah memang untuk menembus kawasan hutan Pulau Bakut. Selain tidak ada jalan setapak, kami harus menghindari tumbuhan berduri sambil melewati semak belukar. Tidak jarang, tangan dan kaki kami tergores duri. Namun rasa penasaran membuat saya dan teman-teman tidak terlalu memikirkan resiko yang harus kami hadapi. Ekosistem Pulau Bakut dinominasi Soneratia caseolaris, yaitu tumbuhan bakau khas muara Sungai Barito. Daratan pulau ini merupakan tanah aluvial yang terbangun dari endapan sedimentasi. Wah,
Pulau ini terbentuk karena apa, Pak? Awalnya ya jadi dari sedimen-sedimen ya, Hmm. dari tumpukan pasir, tanah itu ya, dari gunung, kemudian dari hulu, kemudian ke muara, itu pertemuan antara air laut sama berbentuk delta. Oh Saat gitu. itu pulau-pulau delta namanya. Di dalam areal hutan Pulau Bakut terdapat beberapa bagian dan karakter. Di antaranya kawasan basah di mana area ini menjadi lokasi pasang surut air. Sementara kawasan kering merupakan daerah yang tidak tersentuh pasang surut, sehingga biasanya tumbuhannya pun agak jarang. Kura-kura jenis kalagur menjadi salah satu penghuni kawasan basah di sini. Sesosok reptil purba tampak sedang beraktivitas di areal pasang surut di sekitar hutan Pulau Bakut. Reptil bertempurung keras ini tampaknya sedang mencari makanan. Tumbuhan air menjadi makanan favorit kura-kura air ini. Ia bisa sampai berjam-jam berkubang dalam air dan mencari makan. Ini beruntung banget ya. Kami nemuin seekor kura-kura semangka, jantan lagi. Biasanya kura-kura semangka ini tuh sangat sulit untuk ditemukan karena saat ini sudah mulai langka di habitatnya. Dan lihat ini ukurannya juga dewasa ya, kura-kura besar ya, Kalau Pak ya. jantan seperti ini. Dan jantan Kalau seperti betina ini. 2 kali lipat ya. Oh, jantan memang Ukuran tubuhnya. ukurannya ini tuh termasuk kecil ya. Enggak, Untuk, kalau yang jantan. Kalau jantan sudah sedang nih masuknya. Sudah mulai masuk dewasa nih. Wah, Nah. itu ya Pak ya. Kura-kura kalagur borneoensis termasuk reptil endemik Kalimantan. Keberadaannya saat ini terbilang langka. Oleh karena itulah, reptil ini masuk dalam kategori dilindungi. Pulau Bakut termasuk menjadi salah satu habitat langka reptil endemik Kalimantan ini. Pak, karena ini satwa yang langka dan merupakan binatang yang mungkin ya mulai mendekati kepunahan ya Pak ya, Benar. karena kan sudah sangat sulit untuk Sulit, ditemukan kan. Kita lepasin lagi aja ya nggak Pak? Nah, baiknya gitu emang. Iya. Supaya populasinya tetap Iya, betul, bertambah. Pak. Ya, arah ke sungai aja sekali ya. Nah, Beruntung sekali kami bisa melihat langsung kehidupan satwa liar penghuni Pulau Bakut yang tidak begitu luas ini. Posisi yang strategis di tengah-tengah aliran Sungai Barito menjadi Pulau Bakut sebagai habitat yang sangat ideal bagi berbagai jenis satwa. Namun demikian, ada pula satwa liar yang menjadikan Pulau Bakut hanya sebagai tempat transit sementara. Mangrove atau bakau merupakan tumbuhan yang hidup di atas rawa-rawa. Kebanyakan terlihat di sepanjang garis pantai dan aliran sungai, serta sangat dipengaruhi oleh pasang surut air. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, karena pada kenyataannya sangat sedikit jenis tumbuhan yang bisa bertahan hidup di dalam air yang memiliki tingkat keasinan atau kadar garamnya sangat tinggi. Hutan-hutan bakau menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, terutama di kawasan yang dilalui garis khatulistiwa. Di Indonesia sendiri, luas hutan bakau mencapai